wabarakatuh. Caruban Misteri sekarang kembali lagi ya melakukan ekspedisi malam hari. Tepatnya letaknya berada di tengah-tengah kota ya. Nah, saat ini saya ditemani ada Bro Ahmad ya. Nama saya Ahmad ya. Oke. Ahmad ini bukan apa-apa ya. Karena informasi tempat dan lokasi yang saya dapat ini didapat oleh Ahmad ya, memberitahukan bahwa di tempat ini yang di kawasan kota ini bukan konon lagi ataupun bukan katanya, sering adanya penampakan sejenis pocong dan kuntilanak. Jadi ada sebuah penasaran juga nih saya nih untuk melakukan ekspedisi ini sekitar pukul tengah malam nih. Karena tadi kita masuk pukul 11 lebih ya. Kita hanya berdua dengan Ahmad saja. Ahmad sebelah mana nih? Ahmad. Wih, dia udah pindah ke sana. Oke. Oh, Ahmad sudah ke lokasi ini nih. Ahmad. Interaksinya apa aja nih yang kamu rasakan nih? Yang saya rasakan sendiri di sini hawanya beda ya. Ya kayak ada itu yang memperhatikan kita semua. Kita berdua ini. Cuman kita belum merasakan lebih detail ya energi tadi ya. Kita telusuri di mana letak mereka nih. Coba Ahmad bisa ngerasain nggak di sini ada nggak? Saya ngerasain sendiri sih di sini ada sih di situ di depan kita ini. Depannya persis seperti yang saya rasakan. Ya, di depan ini ada satu sosok pocong lah kalau disebutnya. Cuman dia belum padat ya. Ya, dia belum sepenuhnya jadi. Nah ini Ahmad kalau cara berinteraksi dia seperti itu karena dia sudah terbentuk ya, bukan dari belajar keilmuan yang gimana ya. Kalau auranya sih sudah mulai bikin kita deg-degan juga nih. Nah harus diceritain juga kalau tempat ini, ini nih, UTDC PMI Kabupaten Cirebon. Jadi ini termasuknya kantor ataupun bekas klinik donor darah. Ahmad, di sini sih mulai kerasa Ahmad. Ini nggak tahu nih, kerasa nih. Energinya lumayan. Coba kita telusuri. Ada yang ngintipin kita loh. Iya nih ada. Waduh, ini gini banget tempatnya. Oh, itu kebunnya. Oke, nanti kita telusuri ke situ ya. Kita satu persatu ini kita telusuri kawasan sini dulu. Ya. Saya melibatkan Ahmad bukan apa-apa ya. Dia anak muda yang sebetulnya nggak bisa dikatakan indigo. Saya kurang setuju, walaupun tadi pihak keluarganya mengatakan bahwa Ahmad ini punya kelebihan secara indigo. Saya bilang itu bukan suatu kebanggaan. Eng. Wow, kebunnya. Ini yang memang yang bikin penasaran juga di sini. Di sini energi pun kerasa banget energi. Ada satu Perempuan itu. ya. Waduh. Perempuan, dan saya udah melihat juga di sini ada seorang laki-laki jalannya pincang. Laki-laki jalan pincang. Iya. Iya, suara ya. Nah, saya lanjutkan lagi tadi yang saya katakan ya, bahwa keluarganya mengatakan bahwa Ahmad ini anak yang indigo. Saya tidak setuju dan tidak sependapat ya. Kalau indigo itu kekurangannya. Ini banyak kartu-kartu ya. Kayak apa bekas di saluran. Iya, anak-anak pada main berjudi di sini nggak bagus ya. Karena kalau indigo itu bisa dikatakan kategorinya gangguan jiwa ringan. Suara apa ya? Dengar suara nggak tadi, Mat? Ini nampaknya bekas dapur ya. Aduh. Dan bukan suatu kelebihan. Jadi jangan bangga kalau mengaku-ngaku sebagai indigo, jangan bangga jika punya keluarga yang indigo gitu. Karena halusinasinya dan delusinya bisa sangat tinggi sekali ya, dan bisa mempengaruhi kehidupannya dia.
Nah, sekarang Ahmad di sini membantu saya mendapatkan spot lokasi dan juga gaya cara dia berinteraksinya bisa membantu saya ya. Nah, dia sudah membuktikan saya kemarin itu dia menyuruh gaib di sekitar itu untuk memainkan benda. Cuma ngeblur doang nggak mereka? Ya, sini lokasinya. Ngeblur dia belum padat ya. Iya. Itu bangunan kosong lagi bukan sebelah sana ya? Kosong juga itu. Tapi agak susah masuknya. Bisa deh kita telusurin. Tapi ini hati-hati langkah kaki ya. Oh ini toilet. Oke. Oh, toilet sini. Tuh. Ini apa ya? Jalurnya seperti ini gitu. Ruangan-ruangan kecil gitu. Masih toilet juga. Udah tadi ya langsung sambungannya. Kita coba dekatin ke tadi yang nampaknya perwujudan pocong, hanya dia belum padat. Coba kita dekati. Nah, kita langkah kaki. Rungked. Jika salah langkah begini nih, nyangkut nih ranting-ranting. Wow, betul Mat. Di sini Mat. Iya. Ini udah kalau secara getaran elektromagnet ini udah kenceng banget di sini. Waduh. Enggak cuma itu doang. Memang tempat seperti ini kesukaan begitu ya. Waduh. Bener-bener ya. Ruangannya aja ini udah akar semua, akar-akar pohon. Iya. Ini ya kelihatan kan dari akar-akarnya dan pohon begini saja sudah sampai sebegininya, artinya sudah bertahun-tahun dibiarkan terbengkalai. Nah, ini seperti aja. Udah seperti hati-hati ular. Ada ketawa ya? Iya, ada ketawa tadi terdengar. Bisa ketawa doang lah. Kalau kamu ketawa berarti sedang senang, jangan senang-senang sendiri dong. Nah, coba kita lihat nih posisi sini nih. Waduh, udah begini. Ini. Nah, kita coba interaksikan di sini dan Ahmad bersedia Ahmad ya? Oke, bersedia ya. Kita pasang tripod di sini. Ya, sini. Coba Ahmad di mana suka-sukanya kamu lah. Yang kira-kiranya secara komunikasi ini kedengar. Yang di situ ya. Oke, jangan di sana Ahmad. Jadi lebih baik energinya tarik di sebelah sini. Biar nanti bisa bantu. Gini. Nah, satu hal lagi mengenai dunia mediumisasi, terkadang banyak yang menyalahgunakan ya. Artinya tidak semudah itu namanya mediumisasi dimasukkan ke dalam tubuh manusia, karena makhluk manusia ini makhluk yang paling sempurna ya. Nah, jadi kalaupun ada sesuatu yang terjadi pada Ahmad, ini ada sesuatu yang terjadi pada Ahmad, ini bukan apa-apa. Dia menempel bukan berarti masuk full ya. Itu hanya di belakang sini gitu ya. Jadi masih di luar sisi itu. Tetapi secara unsur sukmanya itu apa sudah mempengaruhi ke dia, karena dia sudah secara batinnya dia mengizinkan fisiknya untuk berinteraksi dengan dia. Akhirnya udah kerasa banget. Siap Mat ya. Orang yang mediumisasi itu lihatlah dari mata, dari gaya omongannya, itu udah kelihatan banget mana yang settingan, mana yang bukan ya. Nah, ini kita bukan berarti sengaja yang gimana ya, tapi karena dia punya sesuatu kemampuan. Oke Mat, kamu siap? Kita nggak pesan ini, kamu izinkan saja masuk diri kamu dan nanti keluar sendiri atas diri kamu, karena kamu sudah punya kemampuan itu. Oke? Saya panggil kamu ya.
Kalau masuk ke sini, ceritakan apa yang ada di sini dan kenapa kalian itu semua ada di sini. Masuk ya, tolong. Kalau Islam, kamu katakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, Assalamualaikum. Saya mau kenal aja. Saya mau kenal. Kenapa? Jangan dekat-dekat. Oh. Bahasa yang lebih ini ya, Indonesia ya. Kamu apa namanya? Ya, harapan pengen guru nih kan ya. Sebentar ini kamera saya dekatin ya. Boleh apa? Terus terang baik. Arane siapa? Arane. Ngarane siapa? Arane siapa arane? Hah? Penuru arane siapa? Balik. Kenapa sih? Anak apa namanya? Beli isunya harapan penuru. Kenapa sih ning kene iku ana siapa bae? Terus kenapa sih? Pirang-pirang kene. Pirang-pirang. Iya, kene pirang-pirang. Lah sih. Tuh lihat matanya atau apa tuh lihat. Ini bukan settingan, bukan apa, ini real. Karena memang Ahmad punya kelebihan di situ ya. Bisa berinteraksi dengan ya wis oke. Iku kang tua mancing. Ya mancing awake kira metu ira kun mancing ya. Sok. Kan kang kun metu mancing kang tua kan mancing meneh. Nah, kin si kalem. Mangane pengen kang kiin kita kok ngobrol. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, hari kamu siapa sih? Aduh, galak temen. Kang mau. Jangan ini kamu mau. Oh. Punten. Ya. Tapi mohon maaf, Islam duduk. Islam ya. Berislam ya. Alhamdulillah kita butuh kian. Nah, lamun apa? Ning kene rata-rata pada Islam kabeh tapi ben. Beli kabeh aneh. Oh, BKB nih. Jadi tidak semuanya ada di sini, ini Islam semuanya. Apa mana-mana cowok? Pengen weruh bae, soalnya informasi iki. Asok anak kang iseng-iseng bae napa ya? Iku ana wong liwat kon delongi mongkonon-mongkonon. Napa sih kun kelakuannya siapa kun ku? Iku dudu sing kita. Oh, dulu ya? Dudu iku sejen maning. Jajan maning. Lah sih. Mau kenapa sih tak coba diundang ambiran kena ning kamera kayak mangkenan iki pada kangelan. Wis mulai seneng kang terang-terang kok. Kok beli seneng? Yo. Seneng peteng. Kabeh aneh ge seneng kang peteng. Oh konon ya. Oh iya wis. Ya jaluk di maaf ya. Lamun ya kula ngeganggu ya. Jaluk di pangampura. Oke. Dua aran beli? Marjani. Oh Marjani ya. Oke. Ya sok mangga Marjani sok metu oleh papa. Sok. Nat, kamu ini lagi kondisikan lagi diri kamu. Oke. Kepala kamu. Oke. Bismillah. Ini kondisi Ahmad. Ini real. Demi Allah ini real, bukannya setting-settingan, pura-pura kesurupan atau apa. Karena dirinya memang bisa mengendalikan itu ya. Ya udah, oke man, udah oke. Yuk, duduk. Oh ya, air minum ada di motor ya, udah. Oke. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna laka syiraka wa ma'ana min al-masyriki wa ma'ridu bi wajhi wa sifati wa quwwati wa sidri wa amika. Jalla jalaluhu ya man iblis masih udah bersih. Yuk. Kotor celana kamu tuh. Tadi kita nih ketemu sama yang namanya Marjani tadi tuh, yang tadi susah tuh. Apa? Masih ngilu. Nah, itu efeknya. Yaudah nanti kita langsung ke depan. Kalau mau tahu namanya dunia mediumisasi yang real, efeknya nih begini gitu kan. Kalau betul-betul masuk itu efek kepada orangnya sakit badan ataupun
seperti apa ya, orang habis kerja berat banget gitu kan, Mulutnya juga sakit nih. mulutnya sakit karena energi gaib tadi itu kan menguasai diri kamu secara suara itu kan, suaranya dipaksa gitu kan. Rasanya. Tadinya keluar ya kan atau sebetulnya saya malas main-main dunia-dunia Indonesia segini nih, sudah terlalu banyak yang main-main begitu gitu kan, hanya saja efek yang nggak bagusnya ya tadi ke orangnya gitu ya, karena Ahmad ini punya suatu kelebihan, insya Allah aman gitu kan. Tolong. Nah, menurut Anda kamu bisa mengendalikan diri. Ahmad ini anak milenial, anak muda ya, yang banyak hal kesukaan gitu. Makanya kita hormat, kita mau explore nih gini-gini. Wah, kita senang banget. Oke, ya kenapa enggak gitu kan? Justru saya terima kasih. Mat, itu yang namanya Marjani dari sana tuh. Ayo benar. Tolong balik lagi. Udah, oke, sana. Anak-anak milenial yang dia tahu di YouTube gini. Jadi oke lah. Mau tahu gitu kan. Ya oke lah gitu kan. Nah, kembali lagi mengenai rasa takut tadi. Rasa takut ada di dalam pikiran kita sendiri. Demi Allah, saat ini saya berdua saja bersama Ahmad dan kita berinteraksi goib yang ada di sini, walaupun goib yang di sini nggak suka. Iya. Karena dia nggak suka ada sesuatu yang terang-terang di sini, dan ya nggak suka lah kalau saya ngomong terus. Lebih suka tempat kotor, tempat-tempat yang gelap kayak gini. Tapi ya hari kita tahu di sini ada informasi dari yang namanya tadi Marjani tadi. Dia mengatakan kalau di sini sebagian Islam, sebagian tidak, dan juga yang suka mengganggu atau apapun yang itu yang bukan dari golongan dia, karena ini campur-campur ya, bisa dikatakan di sini ada koloninya ya. Aduh, itu Marjani sebelah sana tuh. Anehnya setelah tadi ada ini interaksi gitu, dia langsung ada interaksi. Hai, tapi ya nggak mau padat dia gitu. Cuma suka ngeliatinnya doang. Oke, Mat, kotor celana kamu tuh. Aduh. Nah, inilah nggak enaknya kalau main-main medumisasi ini seperti ini nih. Kadang-kadang Mas Niko main medumisasi dong, ungkap misteri ini, misteri itu. Kalau saya pikir ngapain sih ngungkap sebuah misteri harus bikin orang kerasukan gitu. Karena efeknya seperti ini. Nah, paling kalau udah begini obatnya, jalan satu-satunya adalah air putih dan garam sedikit. Udah itu aja. Doa-doanya Bismillahirrahmanirrahim saja. Sebetulnya itu aja ya. Walaupun ada doa-doa lain, tapi yang pastinya doa kita pakai bahasa kita sendiri ya. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Minta kepulihan lah segala macam ini dan itu, doa tergantung doa kita ya. Jadi nggak usah macam-macam ini dan itu. Dan inilah saya makanya nggak mau main-main lagi medumisasi itu seperti itu ya. Kalau mau mengungkap sebuah misteri atau apa ya dengan kemampuan diri kita lah. Apa yang di batin ya kita tahu, apa ya ceritakanlah gitu tuh. Tapi jangan masukin ke badan orang. Karena saya sudah cukup, mohon maaf, agak berpengalaman ya. Bukan berarti sok-sokan atau apalah gitu. Dalam arti pengalamannya banyak yang nggak enaknya gitu. Seudahnya orangnya sakit gitu tuh. Itu yang realnya gitu ya. Kalau yang di TV-TV ya, namanya TV ya gitu ya, anggaplah hiburan, karena kalau nggak seru siapa yang mau nonton gitu ya, definisikan aja lah. Udah. Saya nggak ngundang kamu, kenapa kamu masuk? Saya ngundang dia. Lah iya. Bisa kamu suruh wujud padat nggak? Ini Ahmad ini Dia jauh terus dari tadi. jauh ya. Apalagi kalau di Kayak di film-film nggak ngesut-ngesut gitu. mana coba? Paling takut sama senter ya, sama yang terang. Oke, kita kurangi cahaya ya. Coba kurangi cahaya dulu. Yang ini aja. Bentar. Oke. Atau pakai yang ini dulu. Cahaya sedang. Nah, cahaya sedang. Kita atur cahaya sedang ya, tidak terlalu terang. Coba, Mat, kamu perintahkan dia untuk berinteraksi. Yang ngesot-ngesotnya tadi ini. Dia pergi. Pergi ya.
Seperti anak kecil ya. Nggak usah, Yuk. nggak usah ngejauh gitulah. Tenang aja, kita nggak ngapa-ngapain. Kelihatan dia tetap keberatan. Tetap keberatan dia, belum mau. Susah dia ngindarin terus nih dari tadi. Aduh. Oke, gini aja. Kita ambil air minum dulu. Kita mau off dulu sebentar untuk pengondisian ini nih Ahmad, karena dia fisiknya harus distabilkan dulu. Oke, Mat, kamu sini. Kita stabilkan dulu ya. Nanti kita sambung lagi ya. Oke. Tadi kita tadinya mau melanjutkan ekspedisi di sini. Setelah kita coba untuk stabilkan kondisi fisik Ahmad, lalu kita nih menemukan beberapa hal ya. Ada sosok-sosok siluman juga di sini. Baru datang ya. Dan juga di sini kita dapatnya tadi yang masuk ke badan Ahmad itu biasa nongkrongnya di ada pohon kersem sini, pohon siri ya sini. Tapi mau nggak mau kita harus menghormati yang ada di sini karena ternyata sudah ada interaksi lain yang memang melarang. Dan langsung tadi saat kita coba menstabilkan kondisi fisik Ahmad itu ada yang masuk lagi, artinya tetap meminta kita untuk menghentikan. Jadi oke lah, kita nggak mau menantang secara penuh ya, biarkan dia juga punya ketenangan ya, punya hak untuk cari tenang, punya hak untuk hidup ya. Mereka juga sama makhluk Allah ya. Tapi saya kira cukup, karena kalau kita paksakan lagi pun untuk mencari sebuah penampakan rasanya tidak mungkin. Jadi mungkin hanya terlalu banyak buang waktu ya. Jadi lebih baik untuk informasinya. Iya, informasi sudah cukup tadi yang masuk ke badan Ahmad ya. Jadi kalau tempat ini Caruban Misteri tidak mendapatkan penampakan, tetapi kita mendapatkan sebuah informasi yang langsung masuk ke badan dia. Kalau bahasa kerennya mediumisasi ya. Tapi terima kasih Ahmad ya. Oke, sama-sama. Karena Ahmad ini demi Allah ya, baru kemarin ketemu, baru kemarin kita berkenalan. Jadi bukan berarti ada sesuatu hal yang kita setting lah atau apalah gitu. Settingan, saya real semua, Real. sumpah. Karena ini secara fisiknya ya ada sesuatu hal yang memang keturunannya orang termasuk yang gini, kalau cerita dikit, tokoh ada paguyuban silat ya, silat tradisional ya. Tapi silat yang tidak hanya sebatas ilmu bela diri, tetapi ada sesuatu hal yang masuk ilmu kanuragan ya. Tapi sudah wafat kakeknya ya. Dan kebetulan saya pecinta pusaka dan bisa bertemu dengan dia dan keluarganya karena arahnya tadi ke benda-benda pusaka. Karena saya banyak mengkoleksi pusaka bukan karena goibnya, tapi karena seni dan budayanya ya. Karena apapun bentuknya pusaka itu harus dilestarikan ya, karena udah nggak ada pabriknya ya. Jadi harus dilestarikan zaman dulu lah. Iya, jadi harus dilestarikan, jangan dibuang, dilarung atau apa. Karena pusaka itu urusan mistiknya nomor 16 lah. Yang penting budaya itu hasil cipta karya nenek moyang kita, nggak boleh hilang. Oke, terima kasih segala sesuatunya dan semuanya. Dukung terus channel saya ya, Caruban Misteri, agar terus berkembang dan ada sesuatu lagi yang lebih menantang lagi Caruban Misteri untuk telusuri ya. Semua yang ada di Cirebon lah. Oke, Cirebon banyak hal-hal yang belum Banyak kita ungkap ya. Nanti tolong saya, nanti ada satu lokasi yang lokasi. Ada lagi lebih ekstrim lagi dari ini lah. Oh, lokasi kamu dulu ya, lokasi kamu ya. Nah, dia ada punya satu informasi lokasi yang oke katanya. Iya, besar juga tempatnya. Tapi kayaknya lebih sangar-sangar dari inilah. Oh, kalau sangar itu lebih seram lah gitu ya. Seram. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.